Jalan Bang, karena Alhamdulillah. komunikasi dengan akademisi itu memang harus dibangun baik Bang. Kayaknya Ya, betul, apa ya? Pak. Politik Bang, politik kayaknya perlu ada suasana ilmiah Bang. Ya, kemarin kan saya diundang ke Samarinda. Iya. Dengan DPRD di sana. Iya. Jadi dan juga ada beberapa dari teman-teman di Samarinda. Iya. Menarik juga mereka terinspirasi katanya oleh pentaheliknya Ridwan Kamil. Jadi problem di Samarinda itu adalah SDM, Bang. Karena kan sekarang ini dengan adanya Penajam sebagai IKN, kan sekarang sudah mulai datang tuh urban di sekitar situ, maka mereka membutuhkan juga ruang-ruang diskurs atau diskusi dengan banyak pihak, terutama terkait dengan IKN dan segala macam. Jadi sehingga mereka itu kan kalau DPRD itu kan namanya politisi pasti kebijakan berdasarkan kepentingan kan. Kan hakikatnya begitu. Nah, mereka pun juga kemudian karena kita kan sebagai tim salah satu tim dari IKN itu mereka mengajak ngobrol gitu ya, menarik juga sih. Walaupun mereka tidak secara langsung IKN ada di Samarinda kan. Iya. Tapi ini apa berarti yang mereka dari akademisinya itu bentuknya gimana Bang? Mereka membuat semacam forum diskusi dari para akademisi atau menggunakan himpunan yang sudah ada, misalnya asosiasi dosen atau aptisi, atau mereka membuat forum yang lebih cair gitu, atau gimana Bang? Oh enggak, forumnya cair. Cair ya? Forumnya cair, Bang. Ya, jadi karena kan saya sering tuh kalau diundang teks sama mereka, jadi mereka ngundang saya juga gitu akhirnya. Nah, itu kalau menurut saya sih bagus lah ya, artinya ada kemudian dialog dan mereka mau belajar gitu. Karena kan SDM di Samarinda tentu berbeda dengan di mana dengan di Bekasi misalnya. Jadi kalau saya diundang ke Samarinda itu ada tiket pesawat dan segala macam. Kalau ke Kota Bekasi tinggal nyebrang Bang pakai ketek. Tapi mudahan nilai tiketnya bisa dikonversi Bang. Ya. menambah uang representasinya gitu. Karena kan gagasan Pak Herman ini Bang perlu dibobot. Ya. Kita mulai sekarang Pak ya? Boleh, Oke, siap. Boleh. Oke, siap. Dan itu betul-betul diterapkan, jangan sampai ada orang yang kemudian menyalahgunakan aturan-aturan itu. Nah ini menurut saya makin sulit. Anggap saja sudah ada varian baru yang beredar di masyarakat. Jadi caranya adalah tadi mengetatkan dengan pembatasan persyaratan perjalanan, kemudian membatasi kerumunan, dan kemudian membatasi kegiatan-kegiatan yang tidak perlu dilakukan sebaiknya ditunda. Karena itu, hal lain yang bisa dilakukan adalah menerapkan pola hidup sehat. Selain membantu menjaga kondisi tubuh, pola hidup sehat juga bermanfaat bagi kehidupan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dakta Media Group. 30 tahun Radio Dakta, terus bersinergi dan menginspirasi. Pukul 18.31 waktu Indonesia Barat, kita masuk ke talk show interaktif peran media dalam mengawal kebijakan pemerintah dalam rangka spesial 30 tahun Radio Dakta, milad Radio Dakta ke-30 tahun. Sudah hadir bersama kami via Zoom Ketua DPRD Kota Bekasi, Pak Herman Jono Putro. Assalamualaikum Pak Herman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ibnu, sehat Bang? Alhamdulillah, Pak Herman sehat? Alhamdulillah, demikian rekan Dakta yang lain. Iya. Yang berbahagia. Juga hadir juga bersama kami via Zoom Wakil Rektor 4 Unisma Bekasi Dr. Harun Al-Rashid. Assalamualaikum Pak Harun. Waalaikumsalam Mas Ibnu. Iya, kabar sehat Pak Harun? Alhamdulillah sehat.
Alhamdulillah, amin. Saya mungkin bekal ke Pak Herman. Pak Herman, 30 tahun Dakta. Gimana Iya. Pak Herman udah menemani Kota Bekasi? Ya, memang Bang Ibnu, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Harun, Dr. Harun Rashid, Ya, Wakil Rektor Unisma, dan seluruh rekan sahabat Dakta yang berbahagia. Memang kalau kita perhatikan 30 tahun kayaknya terasa sekali perubahan dari potret Kota Bekasi hari ini yang memang mengalami banyak sekali perkembangan yang pesat, tidak hanya dalam wajah kota, terlengkapnya infrastruktur perkotaan, kemudian tingkat pertumbuhan ekonomi dengan berbagai prestasinya. Namun hari ini ternyata tantangan kita semakin besar yang kelihatannya memang membutuhkan pola pendekatan baru, yaitu kolaboratif untuk seluruh elemen masyarakat, yaitu pentahelix, di mana keberhasilan kemajuan kota memang sangat bergantung kepada bagaimana pemerintah kota mampu menghimpun, memadukan seluruh resources yang dimiliki dari berbagai stakeholder yang ada, tidak hanya legislatif, yudikatif, namun juga TNI Polri, kemudian paling utama swasta, dan yang paling penting lagi yaitu masyarakat, termasuk medianya atau persnya. Nah, disinilah kelihatannya Bang Ibnu, kami melihat 30 tahun Kota Bekasi, 25 tahun Kota Bekasi, disertai dengan Dakta yang melihat pada hari ini, memberikan penegasan satu pesan, yaitu ke depan memang tidak mungkin kita melakukan transformasi sosial kecuali kita mampu berkolaborasi dan sukses melakukan kolaborasi. Mungkin itu yang paling penting dalam semangat hari ini, Bang Ibnu. Baik, saya ke Pak Harun. Pak Harun, kalau melihat Dakta sudah 30 tahun, kalau dari Pak Harun Rashid sendiri, bagaimana sih Pak Harun? ya, maaf diulang Mas Ibnu. Iya, kalau dari Pak Harun sendiri, Dakta sudah 30 tahun. Kalau dari Pak Harun sendiri, gimana melihat Radio Dakta ini? Ya, baik. Terima kasih Mas Ibnu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Choi. Selamat pagi bagi semua rekan-rekan Dakta. Ya, alhamdulillah, saya kira kita mudah-mudahan diberikan kesehatan. Saya menjawab Mas Ibnu, saya teringat dengan beberapa tayangan yang lalu di sebuah televisi swasta terkait dengan juragan dan lain sebagainya. Jadi Sultan Juragan dan lain sebagainya itu ternyata itu menjadi sampai viral, dan itu kemudian banyak anak-anak muda yang seringkali sekarang ini banyak para pengamat mengatakan sebagai kaum rebahan. Jadi mereka mengkonsumsi itu. Dan Dakta itu kemudian pada saat awal lahir itu ketika radio dan televisi itu jadi booming, dan saat ini kemudian media digital itu kan di satu bagian dari kehidupan kehidupan masyarakat. Dan Dakta selama 30 tahun secara konsisten mampu bertahan. Ada satu hal yang menarik ya dari radio itu yang disebut dengan auditori. Jadi bagaimana yang berbeda dengan media-media yang lainnya, media pers, media cetak, dan lain sebagainya. Jadi auditori itu adalah radio yang memberikan gambaran dan imajinasi dari pendengarnya. Nah, imajinasi itu dari mana? Itu dari suara. Jadi dari suara itu, suara penyiar itu memberikan imajinasi kepada pendengarnya. Dan saya kira Dakta sudah selama 30 tahun ini memberikan banyak imajinasi kepada warga Bekasi, juga di luar Bekasi. Jadi auditori dari Dakta ini banyak memberikan pengaruh dan menjadikan bagian dari proses peradaban di Kota Bekasi ini. Mudah-mudahan Radio Dakta kedepannya mampu mengantarkan peradaban yang lebih baik bagi warga. Seperti yang disampaikan oleh Bang Choi tadi, bagaimana kemudian Bekasi ini sangat berubah banyak. Ada 6 proyek strategis nasional yang melintas Bekasi. Nah, tentu saja Bekasi jangan sampai jadi penonton, karena itu media seperti Dakta memberikan kontribusi terhadap
mendelivery informasi kepada masyarakat agar masyarakat ini juga menjadi bagian dari proses peradaban itu sendiri. Iya. Iya, maaf Harun tadi agak sedikit terputus sinyalnya. Pak Harun, kalau misalkan melihat data ataupun media-media lain di Kota Bekasi dalam mengawal kebijakan pemerintah, khususnya mungkin di satu sisi kampus Unisma Bekasi sendiri untuk mengawal ataupun memberikan aspirasi mahasiswa khususnya, ini bagaimana Pak Harun? Ya, saya ingin menarik sekali tema yang diberikan kepada saya. Tadi mengawal kebijakan. Dari 4 pilar demokrasi, ya, 4 pilar demokrasi, eksekutif, yudikatif, dan legislatif, maka salah satu yang harapan paling besar terjadinya demokrasi itu ada di pers. Jadi pilar demokrasi yang keempat itu adalah pers. Nah, tentu saja pers itu adalah pers yang memberikan informasi tentang fakta, bukan hoax. Jadi tantangan yang sekarang ini adalah bagaimana kemudian pers atau media, termasuk juga data, itu mendelivery informasi kepada masyarakat itu sesuai dengan faktanya, bukan sesuai dengan kepentingannya. Nah, ini yang menjadi problem. Nah, termasuk di dalamnya juga yang tadi kata-kata yang saya highlight, mengawal. Jadi mengawal itu, kalau Bang Choi sudah punya pengawalannya, mengawal itu kan menjadi bagian bagaimana pembenaran. Jadi saya kira pers bukan sebagai media untuk membenarkan kebijakan, tapi mengkritisi. Ini mohon maaf Mas Ibnu, mungkin agak sedikit, bukan kritik lah, mungkin bukan mengawal, tapi mengkritisi kebijakan. Ya, sehingga ada satu adium di kalangan birokrasi itu kurang lebih begini, mengamankan kebijakan atasan. Era sekarang itu sudah tidak lagi mengamankan kebijakan, sudah tidak lagi mengawal, tapi bagaimana pers berperan mengkritisi, termasuk juga perguruan tinggi. Perguruan tinggi adalah bagian dari pentahelik yang tadi disebutkan oleh Bang Choi, itu bagaimana dia berperan untuk mengkritisi, memberikan solusi. Nah, artinya apa? Bahwa pers sekarang harus tumbuh, termasuk radio data, menjadi bagian dari proses peradaban warga Bekasi ini. Nah, ini yang saya kira mungkin perlu di-highlight bahwa menjadi bagian dari proses pilar demokrasi yang keempat itu bukan untuk mengawal, tapi mengkritisi, memberikan informasi secara benar, dan menghindari hoax yang sekarang ini jadi seolah-olah mendominasi kehidupan kita gitu. Satu berita itu bisa dipelintir kemana-mana gitu. Iya. Jadi faktanya ada, tapi bagaimana kemudian narasi itu dibuat sedemikian rupa sesuai dengan kepentingan para pihak. Gitu. Nah, ini yang saya kira tantangan yang paling besar ke depan, termasuk juga bagi data. Dan keuntungan dari radio itu dibandingkan media-media yang lain, dia bisa langsung interaktif, real time. Nah, inilah yang kemudian memberikan auditori itu tadi, memberikan gambaran dan memberikan imajinasi yang kuat. Nah, kalau itu dipelintir kemana-mana, maka imajinasi masyarakat pun juga akan sesuai dengan kepentingan kepentingan para pemegang para pengelola media itu. Nah, saya kira mungkin itu juga banyak dialami oleh Bang Choi. Jadi bagaimana kemudian satu berita dipelintir kemana-mana gitu. Nah, ini yang saya kira mungkin perlu ke depan data untuk menjaga ini. Wah, sebagai pilar keempat demokrasi yang menurut Mahfud MD masih terjaga dengan baik, walaupun mungkin ada masalah, tapi dibandingkan yang 3 pilar lainnya itu. Ya, artinya dari media sendiri harus real time dan juga no hoax, mahasiswa ataupun masyarakat lain juga bisa mengkritisi kalau dari media sendiri memberitakan atau memberikan informasinya sesuai kepentingan para pemerintah ataupun para pengusaha. Artinya ya kritis dari masyarakat dan mungkin mahasiswa sendiri juga tidak akan terjadi. Ya, betul. Tapi kan problemnya begini, di era digital seperti sekarang ini bukan hanya media yang menentukan, tapi juga masyarakat, warga atau citizen itu. Nah, salah satu yang sekarang ini menjadi bukan soal benar atau tidaknya sekarang ini. Yang benar itu kalau viewersnya banyak.
Jadi kalau views-nya banyak, itu adalah yang seolah-olah dianggap benar. Nah ini yang saya kira harus diperjuangkan oleh media dengan data sekalipun, termasuk juga dengan mahasiswa, dosen, dan lain sebagainya. Nah untuk views yang banyak, itu kan kembali lagi pada rumus lama media. Good news, bad news. Bad news is good news gitu kan. Nah itu, jadi yang bad news itu yang banyak orang peminatnya. Nah ini yang problem. Nah kemudian berita-berita bohong itu justru views-nya lebih banyak daripada berita-berita yang sebenarnya, fakta yang sebenarnya. Nah ini yang saya kira mungkin menjadi bagian dari perjuangan, termasuk juga kita di perguruan tinggi, adalah bagaimana kemudian mahasiswa juga kita coba jangan kemudian terbuai oleh sesuatu yang seolah-olah bagus, misalnya di berita. Ada disebut istilah clickbait ya, clickbait. Itu menarik dan itu selalu dianggap benar. Dan problem kita itu adalah salah satunya pertama adalah views tadi itu, ketergantungan terhadap produsen untuk membuat views yang banyak. Karena views yang banyak itu ada AdSense-nya. Jadi views yang banyak itu menguntungkan. Ini yang banyak dikejar. Yang kedua adalah kita kurang digital literasi. Jadi kalau nonton video di YouTube, kita tidak sampai tuntas. Membaca pun juga tidak sampai tuntas. Digital literasi ini yang kemudian banyak dimanfaatkan oleh para produsen hoax itu tadi. Karena bagi mereka bukan soal kebenaran, tapi bagaimana kemudian mendatangkan views yang banyak itu. Nah ini saya kira menjadi tantangan lah bagi Dakta. Dan saya kira mungkin Dakta juga sekarang mengarah ke situ. Setiap ada wawancara, setiap ada siaran, pasti dia di-upload di media sosial. Salah satunya adalah apa? Eksistensi, sosialisasi, sama mengundang views yang banyak itu. Nah itu artinya 30 tahun Dakta, tantangannya adalah bagaimana menginformasikan, mengantarkan informasi kepada masyarakat sesuai dengan fakta, dengan jujur gitu. Nah ini yang saya kira menjadi tantangan yang paling besar bagi kita semua sekarang ini. Baik, saya ke Pak Khairman. Selama 30 tahun Dakta ini untuk mengawal dari kebijakan pemerintah, termasuk juga mengawal dari langkah-langkah DPRD Kota Bekasi sendiri, ini bagaimana Pak Khairman? Ya, terima kasih Bang Ibnu. Tadi sampaikan dengan Dr. Harun, benar bahwa media hari ini menghadapi tantangan yang tidak mudah, di mana perilaku masyarakat kita sudah berubah pula. Perilaku masyarakat yang didominasi oleh kaum muda atau kaum milenial ini, yang memang mereka merupakan digital native, mereka lahir dengan berbagai instrumen gadget yang mempermudah mendapatkan informasi, menyebabkan sumber informasi yang dapat diraih oleh masyarakat itu semakin banyak. Dan media menjadi salah satu sumber saja bagi mereka. Sementara kita lihat dengan berubahnya pola masyarakat dapat informasi, sehingga media sosial menjadi salah satu sumbernya. Pertanyaannya adalah, apakah media, khususnya mungkin Dakta hari ini, itu dapat menjadi sumber yang dapat dipercaya dibandingkan sumber-sumber lainnya yang diperoleh masyarakat. Nah, tantangan ini tidak hanya terkait dengan konten berita, namun juga apakah dapat menjawab keingintahuan masyarakat terkait dengan sebuah isu. Lalu yang kedua, apakah konten tersebut akan menggiring atau membentuk opini yang sehat, atau malah tadi katakan oleh Dr. Harun, sulit membedakan antara hoax dengan informasi yang valid. Hoax maka berasal dari komentar orang yang tidak punya kompeten dalam satu masalah. Sementara informasi yang valid, yang dapat dipercaya, maka berasal dari hasil investigasi dan kemudian pandangan dari orang yang kompeten, yang kelihatannya itulah yang dibutuhkan hari ini. Kita membutuhkan informasi yang sehat dalam membentuk masyarakat kita. Nah, sehingga tantangannya sama. Saya melihat peran media hari ini
tidak hanya sekedar tadi mengawal, karena mengawal itu kelihatannya sudah selesai di zaman Orde Baru kelihatannya. Lebih tepat mengkritisi, men-challenge, menantang apakah sebuah kebijakan publik yang dilahirkan dari pemerintah kota, dari sidang paripurna DPRD, itu benar-benar merupakan suara rakyat, memenuhi keadilan masyarakat, mempercepat peningkatan kesejahteraan mereka. Apakah benar kebijakan anggaran itu benar-benar akan efektif menyelesaikan problem masyarakat? Nah, ini yang kelihatannya perlu delivery, yaitu suara masyarakat dalam mempertanyakan hak-hak mereka. Berikutnya, pemenuhan hak masyarakat dari kebijakan publik yang dilahirkan dari kebijakan pemerintah daerah maupun di eksekutif maupun legislatif. Nah, kelihatannya di sini Bang Ibnu, saya melihat peran media sebagai medium edukasi, sekaligus juga medium bridging informasi, dan sekaligus men-challenge sebuah kebijakan publik, apakah benar-benar dia mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat, efektif, memberikan kebaikan manfaat, atau kebalikannya, ada tidaknya sebuah program ternyata tidak mendapatkan apapun manfaat bagi masyarakat gitu ya. Lalu siapa yang diuntungkan? Nah, di sini Bang Ibnu, saya berharap media pada akhirnya mampu mendorong penguatan civil society, yaitu masyarakat sipil yang semakin bermartabat. Mereka peduli, punya kesadaran untuk memperhatikan bagaimana kualitas kebijakan anggaran. Sehingga dari medialah kemudian mendorong munculnya masyarakat peduli anggaran, masyarakat peduli lingkungan, masyarakat peduli kali bersih, masyarakat peduli kemiskinan atau sanitasi, atau isu-isu yang selama ini mungkin tidak terdengar kecuali genggam gempita gaya hidup yang hedon dan sebagainya, tapi yang benar-benar mendatangkan masalah bagi masyarakat. Sehingga dengan demikian kita berharap Dakta ke depan menjadi salah satu media transformatif yang mendorong perubahan sosial lebih baik lagi untuk Bekasi. Yang tentunya tadi tantangan berikutnya dengan era digital, maka mudah-mudahan Dakta pun bisa menyiapkan media yang dapat diakses secara digital oleh masyarakat, sehingga masyarakat yang haus dengan informasi ini mendapat informasi yang sehat, membentuk pola pikir mereka, membentuk perilaku mereka, sehingga searah dengan pembentukan peradaban yang bermartabat di Kota Bekasi. Demikian Bang Ibnu. Kalau dari Pak Herman ada tidak sih Pak, maksudnya berita yang kita kawal bersama DPRD Kota Bekasi untuk mengkritisi kebijakan ataupun program pemerintah, Pak Herman? Kalau dalam konteks mengawal, Bang, kelihatannya pandemi ini menjadi salah satu bukti yang paling konkret. Bagaimana 2 tahun pemerintah daerah itu nggak mungkin menyelesaikan pandemi kalau tidak didukung oleh media. Media justru menjadi corong ketika pemerintah daerah membutuhkan channel-channel untuk menyampaikan informasi di masyarakat. Dari itu kemudian menyebar di berbagai platform, ada di WA, ada di Instagram. Nah, semuanya itu membutuhkan rilis yang resmi, yang dari pemerintah daerah. Lalu mereka membutuhkan channeling. Nah, channelingnya salah satunya adalah media. Nah, saya melihat media Dakta yang mengcombine antara radio, kemudian streaming, ada Instagram, itu efektif sekali untuk bisa menyapa, memanjangkan dan memperluas jangkauan dari pesan-pesan yang mau delivery oleh pemerintah daerah. Nah, hari ini mungkin pengawalan dalam arti pengawalan yang positif itu dilakukan oleh Dakta justru di masa pandemi COVID ini. Itu saya perhatikan. Tapi selebihnya saya melihat tentu itu di masa darurat yang memang kita memiliki satu isu sentral yang sama gitu ya. Tapi sesudah nanti berubah menjadi endemi, masyarakat menjadi kembali kepada pola perilaku lamanya, tentu dengan tetap menjaga protokol kesehatan dalam batas yang normatif gitu ya, karena kita
sudah melihat di beberapa belahan dunia pun sudah mereka menanggalkan masker gitu ya, tanpa isolasi juga. Kita melihat trennya ke arah sana, tapi kembali ketika sudah normal, maka kita akan menghadapi satu tatanan baru, perilaku masyarakat sudah berubah. Mereka hanya mengkonsumsi informasi yang singkat, yang mungkin kalau di YouTube itu mereka akan melihat dalam 10 detik pertama, lalu kemudian mau mereka teruskan atau tidak, tergantung kepada pesannya mereka atau tidak. Nah, di sana kemudian tantangan berikutnya adalah, apakah media-media hari ini dapat survive, mampu memenuhi keinginan masyarakat terhadap suatu informasi. Yang kedua, informasi yang disampaikan yang sehat. Yang ketiga, memang benar-benar membentuk satu masyarakat yang tadi yang saya katakan memperkuat peran civil society, masyarakat yang semakin cerdas. Karena masyarakat cerdas ini, sebagaimana yang kita sampaikan di konsep kota cerdas, adalah satu kota yang mereka mampu menghimpun resources-nya sehingga mampu menyelesaikan dengan sebaik-baiknya masalah yang ada di mereka sendiri, di masyarakat sendiri. Nah, masyarakat cerdas, mereka tahu apa yang harus mereka lakukan gitu ya. Ketika ada masalah, mereka tahu bagaimana cara memperjuangkan hak-hak mereka. Mereka mengerti kewajiban sipilnya, mereka memenuhi kewajiban tersebut sehingga pada akhirnya kolaborasi antar elemen itu menjadi tercipta. Nah, saya berharap Pak Bang Ibnu tadi disampaikan dengan saya sepakat dengan Dr. Harun, mudah-mudahan Dakta menjadi salah satu medium transformatif sehingga proses perubahan masyarakat ini, masyarakat kita kan terus berubah, berkembang terus. Tentu kita harap ke arah yang semakin baik, yang positif. Nah, inilah peran media, mudah-mudahan bisa dijalankan sesuai dengan kode etik maupun kompetensinya. Nah, tinggal tadi Bang Ibnu, channel-channel yang memang semakin varian bisa disajikan dengan cerdas oleh Dakta sehingga masyarakat pendapatannya dalam berbagai kesempatan dengan informasi yang positif. Demikian Bang Ibnu. Ya, baik Pak Herman, Pak Harun, kita jeda terlebih dahulu. Nanti kita akan lanjutkan, dan bagi rekan Dakta yang ingin bergabung dan bertanya ataupun memberikan saran masukan selama 30 tahun Radio Dakta mengudara di Kota Bekasi, silakan bisa ke WhatsApp 081511107107 atau bisa mention Twitter dan juga Instagram di @Radio Dakta. Kita akan kembali setelah jeda berikut. 30 tahun Radio Dakta terus bersinergi dan menginspirasi. Terkait laporan rekan Dakta jalan rusak di wilayah Bekasi Utara, kami sudah. Wah, jadi sekarang kalau ada apa-apa di Bekasi bisa lapor Dakta. Nah itu Bu, tumpukan sampah di bawah jembatan itu yang dampak dari banjir Senin 2 minggu lalu atau 3 minggu lalu itu. Pak Febi, kami juga sudah tersambung dengan Kepala UPTD Pematusan dan Pemeliharaan Bangunan Air pada Dinas Bina Marga dan di lapor Dakta bisa direspons sama pihak terkait. Keren. Rekan Dakta laporkan keluhan seputar fasilitas publik dan lainnya di wilayah Bekasi dalam Lapor Dakta. Dengarkan terus Lapor Dakta setiap hari di 107 FM Radio Dakta, bijak dan cerdas. Saya terima kasih sama Radio Dakta, apresiasi banget buat Radio Dakta karena sudah responnya cepat banget ke dinas terkait. Karena saya nggak tahu harus lapor kemana. Rekan Dakta, ingat ya, pandemi COVID-19 di seluruh negara belum berakhir. Jadi jangan lengah dan abai dengan protokol kesehatan. Tetap menjalankan 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Jangan lupa vaksinasi ya, untuk mencapai herd immunity dan mengurangi resiko jika terkena COVID-19. Terima kasih kami ucapkan kepada rekan Dakta yang selama COVID-19 ini selalu patuh dengan protokol kesehatan. Karena dengan itu semua, rekan telah melindungi diri sendiri dan orang lain. Untuk rekan Dakta yang masih belum patuh dan bahkan abai dengan prokes,
Kami tidak bosan loh terus mengingatkan, karena ini sebagai bentuk ikhtiar kita untuk menjaga keluarga dan orang sekitar agar terhindar dari COVID-19. Salam sehat dari kami semua. Dalam rangka milad ke-30 tahun, Radio Dakta mempersembahkan dialog khusus pada Selasa, 29 Maret 2022. Jangan lewatkan dialog khusus milad Radio Dakta pada pukul 8 sampai 9.30 yang akan menghadirkan PLT Wali Kota Bekasi Tri Adianto, Ketua DPRD Kota Bekasi Khoirman J. Putro, Wakil Rektor 4 Unisma Dr. Harun Ar-Rasyid dengan tema Peran Media dalam Mengawal Kebijakan Pemerintah. Pukul 10 sampai 11.30 waktu Indonesia Barat menghadirkan Kaukus Perempuan Politik bersama Dwi Septiawati dan Ina Marlina dari Alisa Khadijah membahas tentang peluang dan tantangan perempuan di era digital. Pukul 14 sampai 15.30 bersama Kepala Disdukcapil Kota Bekasi, Taufik Hidayat dengan tema Urus Dokumen Kependudukan Tak Lagi Ribet. Pukul 18.30 sampai 19.30 bersama Ketua KNPI Mardani Ahmad. Ketua Karang Taruna Kota Bekasi, Darkam, akan membahas peran pemuda dalam pembangunan daerah. Dialog khusus milad Radio Dakta dapat Anda dengarkan melalui Radio Dakta 107 FM, bijak dan cerdas. Pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ibnu Rajab Rohimahumullah berkata, semua maksiat dan melibatkan hawa nafsu itu terjadi dikarenakan mendahulukan hal duniawi dari kecintaan pada Allah dan Rasul-Nya. Saatnya kita ikuti rangkuman informasi aktual dalam Dakta Terkini. Berkata penceramah Bahar bin Smith akan menjalani sidang perdana kasus penyebaran berita bohong atau hoaks di Pengadilan Negeri Kelas 1A khusus Bandung pada hari ini. Terdakwa lainnya, Tatan Rustandi, juga akan menjalani sidang perdana. Persidangan akan digelar secara hybrid. Bahar dan Tatan mengikuti persidangan secara daring, sementara majelis hakim, jaksa penuntut umum, dan kuasa hukum berada di ruangan sidang. Polisi akan memberlakukan tilang elektronik bagi kendaraan yang melaju dengan kecepatan tinggi di jalan tol mulai 1 April. Kebijakan akan diberlakukan seiring dengan pemasangan speed kamera di sejumlah titik jalan tol. Polisi menyebut bahwa batas kecepatan maksimal di jalan tol ialah 120 km per jam. Dalam hal ini, Korlantas telah menyebar setidaknya 7 kamera elektronik Traffic Law Enforcement atau ETLE untuk memantau kecepatan mobil. Kamera akan terpasang di tol Trans Jawa dan Sumatera. Kementerian Pertahanan Inggris menyebut Rusia diperkirakan akan mengerahkan 1.000 lebih tentara bayaran dari perusahaan Wagner Group. Pengerahan tersebut setelah Rusia dikabarkan mengalami banyak kehilangan pasukan di Ukraina. Dari laporan atas militer Inggris di Washington, Mike Smith, tentara bayaran dari perusahaan Wagner Group sendiri disebut-sebut telah dilakukan Rusia di wilayah timur Ukraina. Sekian Dakta Terkini, saya Ibnu Jabar. Dakta Terkini, rangkuman informasi aktual yang dipersembahkan oleh Guys, sejak pandemi yang melanda Indonesia tahun lalu, sekarang semua kegiatan jadi serba online nih. Mulai dari meeting kantor, bisnis, presentasi ke klien, pembelajaran dan kuliah, sampai belanja keperluan sehari-hari. Apapun deh. Tapi kamu nggak perlu khawatir. Ada IndiHome yang bisa melengkapi kebutuhan layanan internet di rumah kamu. Paket yang memberikan layanan internet, TV interaktif, dan telepon rumah. Kamu bisa bebas nelpon selama 300 menit, internet cepat hingga 300 Mbps, dan akses ratusan channel TV favorit. Selain itu, kalian juga berkesempatan mendapatkan benefit tambahan lainnya. Ayo, segera cek di website www.indihome.co.id atau install aplikasi My IndiHome di App Store atau Play Store. Wujudkan bersama IndiHome. Radio, satu suara berjuta telinga. Ayo, dengar radio. 30 tahun Radio Dakta, terus bersinergi dan menginspirasi. Masih dalam talk show interaktif spesial 30 tahun Radio Dakta bersama Pak Firman Jono Putro dan Pak Harun Ar-Rasyid. Silakan Anda yang ingin bergabung dan bertanya di WhatsApp 0815 11 107 107
atau bisa telepon di 0218816363. Saya ke Pak Harun, mungkin di era digitalisasi dan juga mungkin banyak orang yang bisa membuat media dengan mudah, bahkan media itu mungkin kompetensinya dipertanyakan ataupun media-media seperti buzzer lah. Nah ini melihat digitalisasi era modern, bahkan mahasiswa sendiri pun juga bisa membuat media sendiri. Gimana Pak Harun? Ya kan gini, teori jurnalistis itu yang mengatakan bahwa tugas dari seorang jurnalistis itu adalah mengabarkan sebuah fakta. Jadi dalam bentuk informasi, dalam bentuk berita. Jadi tugas jurnalis itu adalah menginformasikan sebuah fakta dalam bentuk berita. Nah, dalam berita itu tidak ada kebaikan atau keburukan. Ya. Yang ada adalah view of point atau sudut pandang dari jurnalistik itu sendiri. Nah, problemnya adalah di era media digital yang sekarang sudah mengindustri dan merambah ke seluruh lapisan masyarakat, bahkan masyarakat sendiri bisa menjadi bagian dari jurnalis itu sendiri dengan berbagai media-media yang ada. Nah, akhirnya apa? Kemudian banyak kemudian ini ditangkap sebagai sebuah kebenaran. Karena belum tentu itu adalah fakta. Jadi yang ada itu secara teoritis, seorang jurnalis memberitakan sebuah fakta itu dari sudut pandang, view of point-nya dia. Nah, ini diikuti oleh warga masyarakat, warganet yang juga tidak memiliki latar belakang yang terkait dengan informasi itu atau tidak terkait dengan kejurnalistikan. Jadi di sini adalah di mana sekarang ini kita masuk di era di mana semua orang bisa melakukan seolah-olah bisa melakukan apa saja. Sehingga tidak jelas mana yang berita yang hoax, berita yang benar. Nah, di sisi yang lain jurnalis pun juga akhirnya kemudian terbawa pada sebuah arus yang memihak pada satu kelompok kepentingan tertentu. Nah, tugas jurnalistis itu adalah dia memberitakan sesuatu dengan kejujuran, impersonal lah. Jadi tidak berdasarkan kepentingan para pihak yang ingin menjadikan berita sebagai sebuah sebuah konsumsi publik semata gitu. Jadi kalau kita melihat dari apa yang ada sekarang ini, mestinya jurnalis itu adalah kita sebut sebagai menjaga neraca keseimbangan atau istilahnya check and balance lah. Yeah. Jadi bagaimana jurnalis bisa menjadi corong keresahan masyarakat secara benar dan fakta gitu, dan valid gitu, bukan hanya sekedar kemudian ada kepentingan tertentu kemudian digeser ke berbagai. Nah ini yang terjadi sekarang ini, sehingga seringkali kemudian masyarakat tidak lebih senang pada hal-hal yang hoax itu tadi itu, bukan pada hal yang validnya ini. Nah ini jadi tantangan juga bagi Dakta untuk menciptakan masyarakat yang sehat. Masyarakat yang sehat itu adalah masyarakat yang sehat dalam mencerna informasi. Karena ini sudah menjadi bagian industri, buzzer dan lain sebagainya itu juga bagian dari industri, karena salah satu perubahan atau persepsi publik itu juga dipengaruhi oleh media sosial, terutama dalam menjelang ajang-ajang pemilihan, mau pilkada, pilpres dan lain sebagainya. Nah, tantangan terbesar menjelang pilkada dan lain sebagainya itu pasti dirasakan berat sama Pak Hairunman. Tapi alhamdulillah Pak Hairunman, Bang Coy santai-santai saja lah. Karena di situ banyak orang pihak berkepentingan. Iya. Ya. Jadi inilah maka tugas dari jurnalistis ini kembali lagi itu tadi, bagaimana secara jujur dia memberikan informasi dalam bentuk berita. Jadi menjaga neraca keseimbangan antara publik dengan pejabat publik gitu ya. Nah, ini yang saya kira menjadi tantangan terbesar, bagaimana kemudian radio seperti Dakta itu juga menjadi sumber informasi. Nah, coba Anda lihat deh di Instagram. Iya. Ya, radio baik itu Kompas yang besar sekalipun itu kalah saing sama personal person. Iya. Para produsen hoax itu. Jadi memang masyarakat lebih senang ke situ. Dan uangnya di situ juga besar. Jadi influencer itu juga besar. Ya contohnya itu tadi. Doni Salman, Indra Kents, dan lain sebagainya. Maka saya melihat ketika background-nya Bang, wih kayaknya
di belakangnya rumah Indra Kents gitu, mewah sekali gitu. Nah itu bagi Mas Wahan itu menjadi bagian dari apa namanya, dari proses sekarang ini yang terjadi. Nah ini yang saya kira mungkin perlu di peran media itu adalah bagaimana menjaga kesehatan masyarakat dalam hal mencerna informasi. Kan muncullah flexing, kalau istilah Pak betul kan ada yang sebut dengan flexing dan lain sebagainya kan. Ini yang saya kira menjadi tantangan bagi masyarakat, bagi radio ya sebagai bagian dari media jurnalistik. Ya, berarti tantangannya sendiri bahkan media-media besar tantangannya adalah seorang influencer ataupun perorangan yang tentunya dia bisa saja memberikan berita hoax ataupun berita yang walaupun fakta sendiri pun Pak Harun ya. Kenapa? Ya, artinya tantangannya sendiri mungkin media perorangan sendiri ataupun influencer sendiri itu untuk media-media besar Pak Harun ya. Ya, karena gini, karena di era sekarang yang sangat materialistis, segala sesuatu itu mendatangkan materi yang cukup menguntungkan, termasuk juga bagi perorangan itu tadi. Jadi peran influencer itu juga sangat penting. Nah, sekarang tergantung. Nah, influencer itu kan untuk menaikkan rating, menaikkan views, itu harus dia dikunjungi, harus banyak di komen. Iya. Ya. Yang paling mudah itu adalah menampilkan isu-isu yang mengundang banyak komen, walaupun itu belum tentu benar. Iya. Nah, belum tentu itu benar ya. Kita hanya menampilkan misalnya begini dan begini. Satu contoh yang menarik beginilah. Masyarakat kita kan umumnya digitalisasinya sangat kurang. Ya. Begitu. Ini mohon maaf nih Bang Coy ya, mohon maaf nih Bang Coy. Begitu Bang Coy menampilkan background ruang tamu yang mewah, orang berapa? Oh itu ruang tamunya Bang Coy gitu. Padahal cuma background aja. Padahal orang cuma background aja gitu. Tapi cita-citanya cuma cita-cita aja, mimpi aja gitu. Padahal sebetulnya faktanya tidak sedemikian rupa gitu. Jadi antara fakta dengan kebenaran itu sangat sulit untuk dibedakan. Dan ini peran influencer itu untuk kemudian mempengaruhi masyarakat dengan informasi-informasi yang belum tentu benar. Nah, sekarang inilah saya kira menjadi tantangan bagi data dalam 30 tahun itu menjadi penjaga neraca keseimbangan. Kalau dalam istilah politik di Amerika itu check and balance. Kita kan tidak mengenal sistem pemerintah kita check and balance, tapi neraca keseimbangan antara pemerintah dengan masyarakat. Jadi menjadi corong keresahan, mencorong kebahagiaan, dan corong bagi masyarakat yang tidak bisa menyampaikan secara langsung. Ya, saya kira itu Mas Ibnu. Saya ke Pak Herman. Pak Herman, bagaimana dari Pak Herman sebagai pejabat publik dan juga mungkin teman-teman lainnya di DPRD melihat ataupun adanya berita fakta dan hoax yang menggembur mungkin di pribadi ataupun di DPRD sendiri, ini bagaimana Pak Herman? Ya, mungkin gini Bang Ibnu ya. Memang dalam satu sisi ada proses jurnalistik yang memang harus terpenuhi, yang membutuhkan kompetensi, kemudian proses dari semenjak pengambilan data, fakta gitu ya, menjadi sebuah informasi yang disajikan, delivery kepada masyarakat. Namun satu hal yang kelihatannya tidak bisa dipungkiri, bahwa setiap media itu memiliki value yang mereka yakini sebagai dasar positioning mereka dibandingkan media lain, yang menempatkan mereka berbeda dengan citizen jurnalistik gitu ya, journalism. Ya. Mereka berbeda. Nah, disinilah kemudian menjadi tantangan. Masing-masing media ini akan dinilai oleh masyarakat. Mana media yang memang berdiri atas sebuah value, added value, nilai tertentu yang cocok dengan mereka, yang pada akhirnya akan diterima oleh masyarakat. Nah, saya melihatnya Bang Ibnu hari ini
media akan tertantang untuk menampilkan value apa yang kemudian bisa diterima oleh masyarakat hari ini. Dan salah satu value yang kelihatannya menarik untuk kita angkat adalah value integritas. Integritas ini kelihatannya menarik kalau kita lihat misalnya para anak muda ataupun anak milenial itu punya kesan mereka apolitik. Mereka tidak suka dengan sesuatu yang sifatnya itu politik. Namun ternyata setiap isu politik itu paling sering dikomentari oleh anak muda. Ternyata anak muda itu apolitik bisa diartikan mereka segan untuk berafiliasi atau berafirmasi dengan sebuah parpol. Tapi mereka memiliki awareness, memiliki ketertarikan. Mereka punya kepedulian terkait dengan isu politik apapun itu. Dan inilah kelihatannya yang kita tarik, justru mereka menghendaki ada integritas. Integritas yang mungkin tidak dilihat dari tidak munculkan trust mereka dari parpol saja, hingga kemudian mereka menghendakinya itu dari sumber lain. Tapi inilah yang kita saksikan hari ini. Hari ini bisa jadi integritas ini menjadi salah satu kunci untuk bisa menampilkan kepercayaan publik, baik dalam kaitan dengan lembaga penyelenggara negara, penyelenggara pelayanan publik seperti di eksekutif maupun di swasta pun sama. Swasta yang mereka itu ataupun bisnis-bisnis yang maju, mereka yang mampu dipercaya publik karena integritasnya, komitmennya dengan kualitas gitu ya. Nah, hari ini kelihatannya sama. Media juga tertantang dengan itu. Integritas dengan artinya komitmen dengan konsensi terhadap satu nilai. Nah, nilai yang kemudian matching dengan perilaku masyarakat lah hari ini yang kelihatannya akan mereka terima. Dan demikian pula kalau kita lihat banyak kasus ya yang paling mudah mungkin binary option misalnya saja, yang demikian dibanggakan oleh banyak orang, ketika dia itu semu dan kemudian terjadi masalah dalam integritas, maka pasti akan jatuh. Dan hari ini anak muda pun demikian. Ketika ada satu pesan kemudian berbau bisnis gitu ya, mereka akan menjauh gitu ya. Demikian juga ketika satu pesan yang bukan apa adanya, tapi dikesankan apa adanya, mereka juga akan menjauh gitu. Dan inilah yang kemudian hari ini kita melihat ada added value baru, yaitu masyarakat kita menghendaki originalitas, genuine, keaslian. Mereka tidak menghendaki kepura-puraan, tidak menghendaki pencitraan. Mereka menghendaki original. Nah, originalitas ini itu akan ditangkap oleh para politisi, oleh para bisnis, untuk kemudian mereka kembali kepada added value, yaitu integritas. Ini kelihatannya ini menarik, Bang Ibnu. Mudah-mudahan Dakta pun konsisten dengan nilai ini, sehingga kemudian tidak sekedar mereka memenuhi kompetensi dalam kaitan dengan proses jurnalistik, tapi juga mereka berdiri dengan added value yang memberikan manfaat kemaslahatan bagi masyarakat. Maka mereka akan eksis ke depannya. Demikian, Bang. Iya, tadi kan dikatakan bahwa generasi muda sendiri mungkin tidak tertarik dengan politik, inginnya yang originalitas ataupun keaslian tanpa ada kepura-puraan. Nah, kalau dari Pak Harun, dari Unisma sendiri, benar tidak seperti itu, Pak? Pak Harun? Ya, siap. Iya, silakan Pak Harun. Ya, saya ulangi tadi internet saya nggak stabil. Apa Mas Ibnu? Ya, saya ulangi. Jadi kan Pak Herman mengatakan bahwa generasi muda saat ini mungkin tidak melek informasi ataupun yang berbau politik, ingin yang berbau original. Nah, kalau dari Pak Harun, dari akademisi ataupun dari Unisma Bekasi sendiri, apakah benar seperti itu atau pandangannya seperti apa, Pak Harun? Ya, ini ada riset yang menarik sih di kalangan milenial. Jadi dari waktu itu kita gabung dengan. Jadi satu riset itu apa yang menarik bagi para milenial. Jadi ternyata para milenial itu yang pertama adalah sport dan musik, dan politik itu kedua terbawah dari 10 isu. Jadi bagi mereka politik itu sangat membosankan,
Jadi mereka lebih senang dan sumber informasi bagi mereka tidak lagi bukan TV, televisi, bukan media cetak, tapi yaitu media sosial. Jadi artinya apa? Bahwa generasi ke depan itu sangat mengandalkan media sosial itu sebagai sumber informasi. Nah, ini pun juga ditangkap juga oleh media. Karena itulah banyak media itu menggunakan akun-akun media sosial ya untuk apapun yang mereka lakukan itu menggunakan media sosial. Nah, kalau demikian maka kita harus juga aktif di media sosial dengan berita-berita yang menyehatkan itu tadi, Mas Ibnu. Jadi kalau melihat hasil riset 3 bulan yang lalu, itu ternyata ya politik bagi mereka itu adalah sangat membosankan. Dan ini juga menjadi tantangan besar bagi para politisi untuk menampilkan sesuatu yang baru, sesuatu yang menyegarkan, ide-ide yang menyegarkan. Dan sebagian besar politisi itu tidak berani, celakanya sebagian besar politisi itu tidak berani menghadapi jurnalis gitu untuk menyampaikan beritanya. Nah ini atau mereka juga saya tidak tahu kenapa gitu. Tapi salah satunya hal beginilah, Dakta sering mengundang pejabat dan jurnalis, tapi berapa banyak yang mereka bisa memenuhi. Nah itu karena menganggap juga mungkin ketidaksiapan mereka untuk menghadapi era seperti sekarang ini. Jadi media sosial menjadi peran penting bagi pengembangan generasi muda yang akan datang. Jadi saya kira mungkin kita juga selain menjalankan fungsi-fungsi jurnalis, juga jangan lupa bahwa media sosial sekarang ini menjadi sumber berita bagi generasi milenial. Siapapun nanti yang terpilih, itu pasti media sosial menjadi bagian penting dari proses keterpilihannya. Nah, karena itulah maka tampilkanlah sesuatu yang segar, sesuatu yang bisa menarik minat kalangan muda. Dan 35% sampai 40% pemilih pemula itu yang paling mendominasi di 2024 nanti. Karena itulah maka Bang Choi selalu tampil muda gitu, biar nanti 2024 masih tetap terpilih gitu ya. Iya, tuh Pak Herman dibilang tampil muda Pak Herman. Gimana ke depannya? Ya benar Bang. Mungkin lebih tepatnya begini. Memang hari ini kita melihat stagnasinya para tokoh yang mungkin harusnya menjadi orientasi masyarakat melihat sosok gitu ya. Hari ini kelihatannya kita kehilangan sosok-sosok itu yang dapat menjadi referensi masyarakat untuk mencari sandaran pandangan, kebijakan, atau bahkan ketika mereka ingin mendapatkan penjelasan terhadap suatu isu. Kelihatannya memang menarik apa yang disampaikan Dr. Harun tadi. Yang dibutuhkan hari ini memang perubahan. Adanya keinginan, value yang ditampilkan entah dalam bentuk sosok, dalam bentuk program yang inspiratif. Mereka mampu menyalurkan aspirasi anak muda yang dinamik. Mereka memberikan fasilitasi terhadap proses perubahan. Ya, tentunya perubahan sendiri pada akhirnya identik anak muda, karena memang kita pahami secara psikologis anak muda lah yang paling haus dengan perubahan dibandingkan orang tua yang biasanya lebih menghendaki stabilitas gitu ya. Dan inilah yang kelihatannya perlu ditampilkan hari ini. Bukan kepada sosok, tapi lebih kepada apakah mampu menghadirkan, memfasilitasi munculnya perubahan di Kota Bekasi. Yang kemudian mendorong dengan itu, mewujudkan Kota Bekasi sebagai kota yang lebih muda, kota yang lebih kreatif, lebih dinamis gitu ya. Dan inilah yang kita butuhkan hari ini. Nah, kita membutuhkan peran media yang bisa menampilkan, menginformasikan bahwa sungguhnya ada upaya anak muda, ada usaha yang kreatif anak muda gitu ya, termasuk organisasi anak muda yang memang memberikan inspirasi. Mereka dari keterpurukan mereka bangkit,
dari kesederhanaan mereka kemudian mampu membangun kompetensi. Nah, berbagai cerita kelihatannya Bang, itu perlu ditampilkan. Hari ini kita membutuhkan duta-duta itu. Tentu tidak sebatas usia, karena seringkali usia juga menipu. Ada orang muda ternyata tidak memiliki gagasan yang penuh perubahan, tapi ada juga orang tua yang kelihatannya dewasa, arif ya seperti Dr. Harun ini, itu malah memiliki gagasan yang segar dan inspiratif, dan mudah-mudahan inilah yang kita butuhkan, yaitu pandangan terbuka untuk menempatkan anak muda, memberikan fasilitas, sehingga mereka dengan gagasan barunya, mereka siap dengan perubahan, dan bisa evaluasi oleh pemerintah daerah, dan kembali peran Dakta itu memberikan informasi terkait dengan figur-figur ini, sekaligus kisah-kisah inspiratif bagaimana cara menyalurkan potensi tenaga energi anak muda menjadi sesuatu yang positif. Nah, kelihatannya itu pun hal yang value yang menarik, Bang Ibnu. Ya, baik, menjelang pukul 9.30 mungkin closing statement dari Pak Herman terkait dengan perkembangan media untuk mengawal kebijakan pemerintah dan juga DPRD, dan untuk Radio Dakta mungkin Pak Herman. Ya, ke depan Bang Ibnu, saya sangat yakin bahwa Dakta maupun media lainnya, pers tentunya, akan menjadi sangat strategis. Mereka berbeda dengan media sosial. Mereka harus mampu menempatkan satu integritas basisnya. Mereka dengan jurnalistik, dengan kompetensi, mampu menyajikan produk jurnalistik yang lebih berkualitas, sehingga peran media tidak tergulung dengan media-media baru, tapi media pers hari ini harus menjadi medium edukasi, medium transformasi, sehingga peran media akan semakin unggul dan kuat ke depannya. Mungkin itu Bang Ibnu, semoga dengan demikian, dengan kuatnya peran media, kuat pula Kota Bekasi, dan semakin hebat. Demikian Bang, terima kasih. Baik, terima kasih. Pak Harun, mungkin closing statement dari Pak Harun terkait dengan media saat ini dan untuk pengawalan kebijakan pemerintah dan juga untuk Radio Dakta, Pak Harun. Ya, pertama saya ingin mengucapkan selamat kepada Radio Dakta telah menempuh 30 tahun dengan tantangan yang sangat luar biasa, dan di era hibrid sekarang ini segala sesuatunya sangat dipengaruhi oleh teknologi informasi. Dan Dakta on the track, di mana banyak radio yang nggak aktif lagi, tapi Dakta masih tetap konsisten. Ada satu kata-kata motivasi yang menurut saya yang sangat baik sekali. Jangan menyerah terhadap cobaan. Ya, jangan menyerah terhadap cobaan. Saya lupa lagi sebentar. Jangan menyerah terhadap cobaan, dan jangan mencoba untuk menyerah. Jadi jangan menyerah terhadap cobaan dan jangan mencoba untuk menyerah. Nah, kata-kata motif itu dari Doni Salmanan yang sekarang lagi berurusan dengan polisi. Jadi begitu media sosial ini menampilkan yang sangat luar biasa, tapi beberapa detik kemudian kita melihat hal yang justru sebaliknya dengan apa yang dia sampaikan. Walaupun itu kata-kata dari Doni Salmanan, saya kira mungkin itu juga menjadi inspirasi bagi kita. Jangan mencoba untuk menyerah dan jangan menyerah terhadap cobaan, gitu kan. Dan saya kira selamat kepada Dakta, dan mudah-mudahan Dakta bisa menjadi media yang menyehatkan, ya, menyehatkan dalam artian bahwa menyehatkan informasi yang ada di masyarakat dan mendelivery atau mengantarkan kepada peradaban yang lebih baik lagi, dengan yang tadi sampaikan seperti Bang Choi, itu ada added value, yaitu kejujuran, kebaikan, dan kebahagiaan bagi masyarakat. Dan saya kira Dakta telah menjadi bagian dari kehidupan peradaban warga masyarakat Kota Bekasi. Kira-kira itu. Ya, baik. Terima kasih Pak Harun dan Pak Herman sudah berbincang bersama kami. Sukses terus untuk Pak. Sama-sama Bang Ibnu. Pak Harun. Sama-sama. Juga sehat selalu. Pak Herman. Terima kasih. Kapan ketemu lagi, Bang Harun? Iya. Baik. Terima kasih Pak Herman, Pak Harun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan di sini Bang ya. Informasi Ini tadi dulu ya. sekaligus menutup jumpa kita dalam Yoga Formasi. Baik, izin ya. Ya Bang. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah keluar. Udah keluar. Oh.